Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang teks deskripsi. Ya. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah kita bisa mengidentifikasi informasi dalam sebuah teks deskripsi. Jadi, pada nanti akhirnya dari penjelasan materi pada hari ini, kalian bisa memberikan atau menentukan dan menyampaikan informasi-informasi apa saja yang ada di dalam teks deskripsi yang sudah kalian baca maupun yang kalian dengar. Nah, sebelum itu, Ibu akan jelaskan dulu apa itu pengertian deskripsi. Oke, sebelumnya mungkin kalian pernah mendengar kata deskripsi. Apa itu deskripsi? Ya, jadi deskripsi itu adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata. Oke, dua yang saya garis bawahi ini tolong diingat baik-baik ya. Jadi, deskripsi itu adalah penggambaran dengan kata-kata. Jadi bukan digambarkan sebagaimana kalian menggambar dalam mata pelajaran seni budaya ya, tapi penggambarannya itu menggunakan kata-kata. Seperti apa? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, misalnya seperti ini. Apa yang kalian lihat dari layar ini? Kalian melihat gambar daun. Terus kemudian kalian melihat di sudut sebelah kiri atas itu ada bujur sangkar. Ya, dengan berbagai macam warna. Kemudian kalian melihat warna background yang berwarna hijau. Ada sedikit yang berwarna hijau tua di sana, bagian atas. Oke, contoh misalnya seperti ini. Mendeskripsikan sebuah gambar menggunakan kata-kata. Kalian melihat gambar-gambar daun yang ada di situ. Nah, contohnya begini. Saya melihat banyak sekali daun-daun. Daun-daun tersebut terdiri dari berbagai macam ukuran. Ada yang berukuran lebar, ada yang berukuran sedang, dan ada yang berukuran kecil. Warna daun-daun tersebut pun berbeda-beda. Ada yang berwarna hijau tua, hijau muda, bahkan ada yang berwarna hampir warna putih. Nah, itu tadi adalah sebuah contoh deskripsi. Jadi, digambarkan dengan kata-kata. Ya, jadi bukan dengan menggambar seperti kalian menggambar pada umumnya, tapi menggambarkannya melalui kata-kata. Bisa difahami sampai di sini? Oke, baik. Kemudian, dalam sebuah teks deskripsi, itu terdiri dari kalimat-kalimat deskripsi. Nah, kalimat-kalimat deskripsi itu apa sih? Kalimat deskripsi itu adalah kalimat yang menggambarkan atau melukiskan sesuatu itu sehidup-hidupnya. Apa yang kalian tuliskan itu harus bisa menggambarkan sesuatu objek, bisa benda, bisa tempat, bisa hewan, dan lain sebagainya, persis seperti nyata. Ya, jadi kata-katanya itu harus bisa menggambarkan seperti objeknya itu nyata. Tujuannya apa? Supaya pembaca bisa merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut.
Nah, seperti contoh tadi kalimat yang Ibu sampaikan. Saya melihat banyak sekali daun. Daun tersebut terdiri dari berbagai macam ukuran. Nah, kalian bisa membayangkan tuh ukuran daun-daunnya. Daun tersebut ada yang berukuran lebar, ada yang berukuran sedang, dan ada yang berukuran kecil. Bisa kalian bayangkan, bisa kalian rasakan. Nah, jadi seperti itu contoh kalimat deskripsinya ya. Nah, kita akan mempelajari tentang contoh-contoh teks deskripsi yang memuat kalimat-kalimat deskripsi. Kemudian kita akan mencoba mendapatkan apa saja sih informasi yang ada di dalam teks tersebut. Karena tujuannya pasti ketika seseorang membuat teks itu, dia ingin menyampaikan sebuah informasi. Nah, jadi kita dituntut untuk bisa mengambil informasi dari teks yang kita baca. Nah, pada kali ini adalah sebuah teks deskripsi. Nah, selanjutnya kita lihat contoh teks deskripsi. Oke, di sini sudah ada contoh singkat sebuah teks deskripsi, judulnya Blackie. Oke, silahkan dibaca sejenak. Ya. Nah, kalian sudah tahu kira-kira teks ini mendeskripsikan tentang apa? Tentang kucing. Oke. Kemudian di paragraf pertama, informasi apa yang kalian bisa dapatkan? Kita bisa tahu bahwa kucing tersebut bernama Blackie. Kemudian kita bisa tahu warna dari kucing tersebut. Warnanya hitam pekat. Warna matanya kita bisa tahu berwarna putih. Kemudian kita bisa tahu ukuran ekornya. Ekornya panjang dan mempunyai bulu yang halus. Oke, berarti di sini kita bisa mendapatkan informasi ciri-ciri fisik dari Blackie. Ya, kalian bisa terbayang seperti apa Blackie? Oke, nah kita lanjut ya. Sekarang di paragraf kedua. Di paragraf kedua, informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Kita bisa tahu bahwa Blackie sering bermain bola. Kita juga bisa tahu makanan kesukaan Blackie. Nah, kemudian kita juga bisa tahu bahwa Blackie ini merupakan kucing yang sangat pintar. Kenapa? Karena dia pipis di tempat yang sudah disediakan. Oke, jadi informasi itu bisa kita dapatkan. Kenapa? Karena dalam teks ini digambarkan seperti apa Blackie, ciri-ciri fisiknya, kemudian seperti apa hobinya, seperti apa makanan kesukaannya, dan seperti apa perilakunya. Kalian bisa mendapatkan informasi tentang Blackie. Nah, oke, coba untuk lebih memahami lagi, simak lagi contoh pada teks deskripsi yang kedua. Oke, tadi yang pertama tentang Blackie adalah deskripsi tentang hewan. Sekarang ini adalah contoh deskripsi tentang benda. Rumah Ahmad. Oke, mari kita coba cari informasi pentingnya. Di paragraf pertama, kira-kira informasi apa yang bisa kita dapatkan? Ya, kita bisa tahu letak dari rumah Ahmad. Kemudian kita bisa tahu ada apa saja di halaman rumah Ahmad. Oke. Nah, selanjutnya untuk paragraf kedua, informasi apa yang kita dapat? Kita bisa tahu warna cat rumah Ahmad, ya, warna dinding dan warna jendelanya. Kemudian kita bisa tahu juga apa? Lantai rumah Ahmad seperti apa. Oke ya. Jadi dari paragraf pertama dan paragraf kedua kita bisa membayangkan
rumahnya Ahmad seperti apa dengan kalimat-kalimat deskripsi tadi ya, bisa terbayang kira-kira? Oke, nah selanjutnya sekarang kita lihat paragraf ketiga. Informasi apa yang kita dapat? Ya, rumahnya Ahmad tertata dengan rapi. Ya, nah itu. Kemudian supaya kalian lebih paham lagi, coba simak lagi contoh yang ketiga. Nah, ini dia. Informasi apa yang bisa didapat di paragraf pertama? Kita bisa tahu bahwa lingkungan sekolahnya sangat bersih dengan lapangan upacara yang luas. Lalu di paragraf kedua kita bisa tahu apa? Lokasi dan letak kelas dan sekolahnya ya. Lokasi sekolahnya berada di tengah-tengah sawah. Kemudian kelasnya ada 3 gedung utama. Nah, paragraf ketiga kita bisa dapat informasi apa? Kita bisa dapat informasi tentang kelasnya secara lebih spesifik atau secara lebih rinci. Oh, kelasnya ternyata menggunakan keramik. Terus terdapat juga aula yang besar. Nah, kemudian di paragraf keempat, informasi apa yang didapat? Informasi tentang ruang lab komputer dan juga tentang masjid dan kantin. Oke, sampai di sini bisa difahami ya bagaimana cara mengambil informasi atau mengidentifikasi atau menentukan informasi yang ada di dalam teks deskripsi. Nah, sekarang mari kita mengerjakan tugas. Oke, simak ya tugasnya baik-baik. Silakan kalian buka bukunya, buku paket halaman 7. Di situ ada aktivitas 1, kemudian di situ ada sebuah teks deskripsi, judulnya Kantin Sekolahku. Silahkan kalian baca dengan saksama, lalu kemudian jawab pertanyaan berikut ini. Ya, tuliskan informasi penting pada paragraf 1 dan tentukan kalimat deskriptifnya. Kemudian yang kedua, tentukan informasi penting pada paragraf 2 serta tentukan kalimat deskripsinya, dan tentukan informasi penting pada paragraf 3 dan juga tentukan kalimat deskriptifnya. Oke, baik. Supaya memudahkan kalian mengerjakan tugas kali ini, simak contoh yang akan disampaikan ya. Ini dia contoh informasi penting pada paragraf 1. Bacanya dengan saksama ya. Nah, kalau kita baca paragraf yang pertama itu memiliki informasi penting tentang pentingnya keberadaan kantin di sekolah demi kelancaran proses pembelajaran. Nah, informasi penting ini kita bisa lihat dari kalimat yang ada di dalam teks tersebut. Nah, kalimatnya di mana? Kalimat deskriptifnya ada di sini. Tanpa kantin sekolah, para siswa akan mencari makanan atau minuman di luar sekolah sehingga bisa mengganggu kelancaran proses pembelajaran. Kalimatnya ada pada kalimat kedua di paragraf 1. Nah, itu contoh menjawab soal yang tadi Ibu berikan. Nah, karena nomor 1 sudah dijawab, silahkan kalian salin jawabannya, lalu kemudian kalian cari jawaban untuk nomor 2 dan nomor 3. Ya, oke. Untuk hari ini cukup penjelasannya. Kita bertemu lagi minggu depan dengan materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan melalui WA. Dan untuk lebih jelasnya simak baik-baik instruksi yang Ibu berikan pada grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.